Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulidan dengan NIM 23110163100017 dari program studi ilmu komputer. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal praktikum jaringan komputer yang keempat, yang dimana soalnya itu membuat 4 buah jaringan VLAN yang terdiri dari minimal 8 buah perangkat dengan 2 buah jaringan VLAN menggunakan wireless. Buat semua jaringan VLAN dapat terhubung dan berikan penanda unik sebagai identitas dari setiap VLAN. Nah, kita akan mengerjakan yang di bagian membuat 4 buah jaringan VLAN terlebih dahulu. Untuk yang di bawahnya ini kita akan mengerjakan setelah berhasil membuat 4 buah jaringan. Karena soal yang selanjutnya ini itu kita akan memberikan layanan web server di setiap masing-masing jaringan VLAN. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saja ke aplikasi Qiskol pakai tracernya. Sini saya akan buka. Oke, kita tunggu. Nah, oke. Nah, di sini saya udah berada di dalam aplikasi Qiskol-nya. Nah, mungkin hal yang pertama saya taruh di sini adalah switch, karena ketika kita ingin membuat sebuah jaringan VLAN, kita membutuhkan switch. Nah, di sini kita akan menggunakan cuma satu switch. Kita akan memanfaatkan keunggulan dari sebuah VLAN ya. Lalu di soalnya tadi kita disuruh untuk membuat kita disuruh membuat 4 buah jaringan ya. Mungkin saya akan menamainya dengan ruangan. Nah, yang dimana setiap jaringan VLAN itu minimal 8 buah perangkat ya. Oke, sekarang kita taruh di sini 8 ya. Saya cuma menggunakan PC aja. Oke, baik, untuk bagian ini mungkin saya akan percepat aja. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan satu server di setiap jaringan. Oke. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Nah, di sini kita disuruh membuat dengan 2 buah jaringan VLAN menggunakan wireless. Jadi untuk membuat jaringan wireless itu kita membutuhkan access point. Nah, jadi mungkin di ruangan ini dan ini kita akan menambahkan access point. Oke, udah. Nah, sekarang saya akan mengasih penanda ya untuk di ruangan sebelah sini terlebih dahulu. Warna kuning mungkin ya, bebas aja. Nah, lalu saya juga langsung membuat labelnya di sini untuk identitas. Nah, di sini saya menamainya ruangan 1 dengan menggunakan VLAN 100. Dan juga saya di sini akan menggunakan IP kelas C. Nah, untuk IP mungkin bebas, tapi di sini saya menggunakan IP kelas C aja. Lalu mungkin itu dulu. Sekarang kita hubungkan dari switch menggunakan kabel ke ruangan 1. Di sini saya menggunakan kabel stretch aja. Nah, di sini perlu teman-teman ingat, kita akan memulainya dari pas Ethernet 0/1 untuk di ruangan 1. Mungkin saya akan langsung catat aja ya, biar enggak kelupaan pada saat menambahkan VLAN nanti. Itu dimulai dari FA 0/1. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita tambahkan. Nah, yang terakhir juga perlu kalian ingat, yaitu pas Ethernet 0/9. Oke, mungkin ini saya akan tulis juga FA 0/9. Oke, selanjutnya di bagian ruangan 2 mungkin akan kita kasih color juga. Di sini kita menggunakan warna cyan aja. Sebenarnya bebas saja, sesuka kalian. Nah,
Oke, udah. Dan juga labelnya. Sini saya menamainya ruangan 2 dengan VLAN 200, sama IP-nya juga menggunakan IP kelas C. Nah, di sini saya membuatnya 20.1 karena untuk di ruangan 1 saya menggunakan 10, jadi di ruangan 2 saya menggunakan 20. Sekarang kita akan hubungkan kabel antara switch ke ruangan 2, server ruangan 2. Nah, itu dimulai dari fase Ethernet 0/10. Oke, mungkin langsung saja kita tulis di sini FA 0/10 ya. Ini sebenarnya saya cuma ingin namai aja agar mengingatnya ketika pada saat menambahkan atau menghubungkan VLAN ke ruangan. Nah, ini yang terakhir juga perlu diingat, yaitu fase Ethernet 0/18. Oke, jadi dari FA 0/10 sampai FA 0/18. Oke, udah. Nah, mungkin saya akan konfigurasi di ruang 1 dan 2 terlebih dahulu. Untuk yang wireless saya pisahkan aja nanti, biar kita berurutan aja. Oke, baik, selanjutnya mungkin saya akan menambahkan VLAN-nya terlebih dahulu ke switch. Di sini kita enter, mungkin kita enable kan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke VLAN database. Oke, udah. Sekarang kita tambahkan VLAN-nya. Nah, di sini kita menggunakan VLAN 100 dengan nama ruangan 1. Nah, udah berhasil. Sekarang kita masukkan juga, kita tambahkan VLAN 200 dengan nama ruangan 2 ya. Oke. Lalu VLAN 300 dengan nama ruangan 3. Lalu VLAN 400 yang terakhir itu berada di atau dengan nama ruangan 4. Nah, kalau udah seperti ini kita enter aja. Lalu kita exit. Nah, sekarang kita show VLAN. Kita akan melihat apakah udah benar-benar terhubung. Udah benar-benar terbuat ya VLAN-nya. Nah, di sini VLAN ada VLAN 100 itu dengan nama ruangan 1, 200 dan dengan nama ruangan 2, VLAN 300 dengan ruangan 3, dan VLAN 400 dengan ruangan 4. Oke. Artinya ini udah kebuat ya. Atau kalian juga bisa lihat di bagian config. Lalu masuk ke VLAN database. Nah, ini sama ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN ke ruangan 1 terlebih dahulu. Masuk ke switch lagi. Oke, nah di sini kita akan ketikkan interface. Nah, di sini kan di ruangan 1 itu adalah FA 0/1. Nah, disinilah kenapa saya menulisnya di sini agar lebih mudah diingat nantinya. Oke, kalau udah kita enter, lalu kita ketikkan switch port, mode akses, kita enter. Kita ketikkan lagi switch port, akses. Nah, di sini untuk di ruangan 1 yaitu VLAN 100. Ya, lalu kita enter. Jangan lupa untuk di exit. Nah, kalau udah, kita lakukan ke semua klien ya yang ada di ruangan 1. Oke, kita tinggal ulangin aja dari sebelum-sebelumnya. Yaitu nah, di sini kita ubah menjadi 2 sampai ini ya. Saya salah. Sampai ke FA 0/9. Nah, kita ganti mode akses. Lalu VLAN 100 di exit. Dan saya akan percepat aja. Oke, ini yang terakhir yaitu fase Ethernet FA 0/9. Enter, lalu akses, masukkan VLAN 100 dan kita exit. Oke, sekarang kita coba lihat. Kita exit dulu ya. Kita show VLAN. Nah, di sini di VLAN 100 ruangan 1 udah terhubung dengan port
pas Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, semua yang ada di ruangan 1 itu udah terhubung dengan VLAN 100 ya. Nah, sekarang kita akan tinggal konfigurasi di bagian server dan kita hubungkan menggunakan DHCP. Kita atur IP configuration di bagian server terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya 68 yaitu 10. Saya menggunakan 2. Kenapa 2? Karena satunya untuk default gateway. Oke. Sekarang kita masuk ke service, masuk ke DHCP. Nah, ininya kita ubah. Lalu start IP address-nya dimulai dari 3. Kenapa saya mulai dari 3? Karena 1 dan 2-nya udah kepake. Sekarang kita cuma tersisa dari untuk kliennya, yaitu di sini ada 8 ya. Jadi maksimum number of usernya 8. Lalu kita on-kan, jangan lupa. Lalu kita save. Oke. Kalau udah seperti ini, kita pastikan setiap klien udah terhubung dengan IP DHCP-nya. IP configuration, kita pindah dari static ke DHCP. Oke, successful. Kita lakukan ke semua klien yang ada di ruangan 1. Oke, ini yang terakhir. Desktop IP configuration, kita pindah ke DHCP. Oke, DHCP request successful. Nah, untuk di ruangan 1 kita akan coba dulu untuk kirim pesan sesama ruangan 1 ya. Kita cuma memastikan apakah udah benar-benar terhubung. Nah, di sini sukses ya, dia bisa ngirim pesan sesama ruangan. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi yang di ruangan 2. Pertama, kita hubungkan dulu VLAN 200-nya ke ruangan 2 ya. Klien yang ada di ruangan 2. Sekarang kita masukkan konfigurasi terminal. Lalu habis itu kita masukkan interface. Nah, di sini mulainya dari mana? Yaitu dari FA 0/10 ya. FA 0/10. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan, kita ketikkan switch port, mode access. Kita ketik ya, switch port harusnya tidak berhalat. Mode access. Lalu kita masukkan lagi switch port, access VLAN 200 di sini. Kita return. Oke, udah. Sekarang kita exit. Kita lakukan berulang sampai terhubung dengan pas Ethernet yang ada di FA 0/18, yaitu yang klien terakhir ini. Sekarang masukkan, tadi kan itu 10 ya, sekarang 11. Lalu mode akses. Oke, udah 200. Sekarang kita exit. Kita lakukan sampai pas Ethernet 0/18. Mungkin saya akan percepat aja. Oke, ini yang terakhir yaitu switch port Ethernet 0/18. Lalu kita masukkan akses, terhubung dengan VLAN 200 dan kita exit. Oke, kita exit lagi. Sekarang kita lihat show VLAN apakah udah terhubung. Nah, di sini di bagian VLAN 200 ruangan 2, di sini udah terhubung dengan port FA 0/10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Oke, berarti semua klien yang ada di ruangan 2 udah terhubung dengan VLAN 200. Sekarang kita akan mengatur konfigurasi di bagian server untuk menghubungkan klien ke server ya, yang ada di ruangan 2 dengan menggunakan DHCP. Kita atur di bagian server untuk IP configuration-nya. Sini sama, kita juga menggunakan IP kelas C. Nah, seperti kalian lihat, yaitu 192.168.20.1 itu untuk default gateway-nya. Jadi untuk servernya kita menggunakan 2.
240. Nah, default gateway-nya 1. Oke, masuk ke bagian service DHCP. Lalu di sini kita ubah default gateway-nya sama yang seperti tadi, dimulai dari 1. Lalu di sini untuk stat IP address-nya itu dari 3 ya, karena 1 dan 2 udah. Lalu untuk maksimum number of user-nya kita ubah ke 8, karena di sini cuma tersisa 8 klien aja yang belum terkonek ya, belum dapatkan IP. Sekarang kita on-kan DHCP-nya, lalu kita save. Oke, sekarang kita pastikan setiap klien yang ada di ruangan 2 itu mendapatkan IP DHCP dari server. Masuk ke bagian desktop, IP configuration, kita ubah dari static ke DHCP. Kita tunggu sampai mengeluarkan tulisan seperti ini, DHCP request successful. Oke, kita perhatikan juga IV-nya, pastikan selalu teratur ya di sini dari 3 ya, seperti apa yang kita atur tadi. Lalu di bagian sini kita ubah, kita lakukan ke semua klien yang ada di ruangan 2. Oke, udah. Mungkin saya akan percepat aja. Oke, ini yang terakhir. Kita pindah ke DHCP. Oke, successful ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengirim pesan di setiap ruangan 1 antar PC ya, yang ada di ruangan 2. Saya akan coba dari sini ke sini. Nah, successful ya, oke. Kita coba lagi sekali lagi. Oke, udah. Nah, karena di ruangan 1 dan 2 udah kita berhasil menghubungkan menggunakan VLAN, sekarang kita coba di ruangan selanjutnya yaitu 3 dan 4 ya. Di sini kita akan menggunakan secara wireless. Kita kasih penanda dulu. Di sini mungkin saya akan menggunakan hijau. Oke. Jangan lupa kita kasih penanda juga di sini ruangan 3. Nah, di sini kita menggunakan VLAN 300. Oke, dengan IP 192 sama ya, semuanya kita akan menggunakan IP kelas C dengan ini 30.1 ya. Oke. Nah, kita hubungkan terlebih dulu menggunakan kabel strike ke switch ke access point. Nah, yaitu dari fase Ethernet 0/19 ya. Oke, sekarang kita catat di sini 0/19. Oke, udah. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita atur bagian access point-nya. Oke, ini kita close dulu. Masuk ke bagian config, kita ke port. Nah, kita ubah nama SSID-nya menjadi ruangan 3 karena biar lebih mudah saat kita menghubungkannya. Oke, di sini kita menggunakan password asal aja ya. Oke, kalau udah seperti ini, sekarang kita atur di bagian server. Masuk ke bagian service. Oh, ini kita ganti dulu ya. Nah, di sini kan masih menggunakan LAN. Kita ganti menjadi wireless adapternya, kita pasang, kita hidupkan lagi. Nah, lalu ini kan dia kehubung ke sini ya, karena ini masih public, jadi dia akan terhubung di sini. Nah, untuk access point yang di sini kita udah mengaturnya dengan password sehingga tidak bakal bisa terhubung secara otomatis ke sini. Biar aja dulu nggak apa-apa. Sekarang kita ubah dulu semuanya menjadi wireless adapter yang ada di ruangan 3. Oke, ini yang terakhir. Oke, kita hidupkan. Nah, ini kan udah kehubung semua ya. Nah, sekarang kita atur di bagian servernya, kita hubungkan terlebih dahulu ke access point. Sini kita atur. Nah, ini nanti kita akan atur juga ya, tapi kita hubungkan terlebih dulu ke bagian PC wirelessnya yang ada di ruangan 3 terlebih dahulu ya.
Nah, ini ada ruang 3, lalu masukkan passwordnya. Ini saya copy, connect. Oke, udah. Nah, sekarang saya akan mengatur servernya. Masuk ke bagian masuk ke bagian server, static. Nah, sini kita akan mengatur konfigurasi ya. 68. Sini dimulai dari 30, 2 untuk server, subnetnya 240. Sini 1. Oke, sekarang masuk ke bagian service. DHCP-nya kita ubah default gateway-nya jadi 1, dimulai dari 3 ya, karena 1 dan 2 nya udah kepake. Untuk maksimumnya 8. Jangan lupa di on kan, lalu kita save. Oke, kalau udah, nah sekarang kita hubungkan di setiap PC ke access point yang ini, yang ada di ruangan 3. Masuk ke desktop. Nah, pertama kita lihat dulu, nah di sini di IP address. Nah, ini kan masih acak ya, karena belum terhubung ke access point yang ada di ruangan 3. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian PC wireless, connect kan. Nah, di ruangan 3 kita masukkan passwordnya ya. Ini kita copy aja, connect. Nah, maka dia akan secara otomatis IP configuration-nya akan berpindah ke 3 ya, sesuai dengan apa yang kita atur di bagian server tadi untuk DHCP-nya. Sekarang lanjut ke bagian selanjutnya, PC wireless, connect. Ini kita tinggal paste aja lagi. Lakukan ke semua klien yang ada di ruangan 3. Oke, ini yang terakhir. Kita masuk ke desktop, PC wireless, kita konekkan dengan ruangan 3. Kita tunggu. Nah, oke, udah muncul. Masukkan passwordnya, lalu kita connect. Oke, ada trace aktif. Nah, sekarang kita akan cek apakah masing-masing klien yang ada di ruangan 3 udah mendapatkan IP address yang benar. Nah, di sini 3. Oke, pastikan berurutan ya. Oke, 5. Oke, 7. Asal nggak ini aja ya, terlalu jauh atau ngasal, dia nggak apa-apa. Nah, ini nih, dia bakalan error nih kalau seperti ini. Walaupun kita udah memasukkan, jadi mungkin kita akan coba dulu ya, kita kirim pesan dari ini ke sini. Dia akan error biasanya. Nah, kan pilot kan. Jadi kita memang harus pastikan betul-betul terhubung secara beraturan. Oke, mungkin saya akan ulang lagi ya dari awal ya. Ini kita pindah dulu semuanya ke static. Oke, pindahkan dulu ke static semuanya. Nah, sekarang di bagian servernya kita ubah ya, kita atur ulang. Kita off-kan terlebih dahulu. Masuk ke IP configuration. Oke, ini udah benar. Default gateway juga udah benar. Sekarang kita on-kan default gateway. Kita pastikan lagi ya. Oke, kita on-kan. Kita save. Nah, sekarang kita ubah dari IP configuration dari static ke DHCP. Oke, udah. Sekarang kita lakukan ke semua semua klien yang ada di ruangan 3. Oke, udah.
Mungkin kenapa jadi error seperti ini karena kita cara urutan melakukan DHCP-nya salah mungkin ya. Mungkin setelahnya kita akan, nah kalau udah seperti ini sekarang kita coba lagi. Biasanya udah berhasil nih karena IP-nya udah berurutan. Oke, benar. Kita coba lagi dari sini ke sini, successful. Dari sini ke sini. Oke, successful. Untuk di ruangan 3 udah selesai. Selanjutnya, oh iya, ini udah kita atur atau belum ya untuk di FA 0/9. Kita cek terlebih dulu apakah udah terhubung dengan VLAN. Oke, di ruangan 300. Oke, belum ya teman-teman. Sudah kita hubungkan terlebih dahulu, yaitu kita enable konfigurasi terminal. Oke, sekarang kita hubungkan ke interface. Nah, interface berapa ini, yaitu FA 0/19. Oke, kalau udah kita ketikkan switch port, mode akses, switch port akses, VLAN 300. Oke, sekarang kita exit. Udah. Nah, dia satu aja ya teman-teman, karena di sini kita cuma kabelnya ke akses point cuma satu, yaitu menggunakan fast Ethernet 0/19. Sekarang kita lihat udah benar-benar terhubung. Nah, di sini di VLAN 300 ruangan 3 udah terhubung dengan port FA 0/19. Oke, udah benar tuh nanti. Nah, dia masih loading ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung aja ke bagian ruangan 4 ya, yang terakhir. Sama di sini juga menggunakan wireless ya. Oke, udah kita buat. Selanjutnya kita hubungkan dari switch. Nah, di sini menggunakan fast Ethernet 0/20. Oke, sekarang kita kasih label di sini dengan nama ruangan 4, menggunakan VLAN 400 dengan IP kelas C, yaitu 192.168.40.1, yang dimana dimulai dari FA 0/20. Oke, kalau udah seperti ini, nah jangan lupa nanti kelupaan lagi, kita atur dulu ya, kita hubungkan dulu ya di sini VLAN-nya dengan ruangan 4-nya. Enter ke konfigurasi terminal. Selanjutnya kita masukkan interface, yaitu FA 0/20. Oke, kalau udah kita ketikkan switch port, terus mode akses, tekan lagi switch port akses VLAN 400 ya. Di sini kita menggunakan VLAN 400 untuk ruangan 4. Lalu kita enter, lalu kita exit, kita cek lagi apakah udah benar-benar terhubung ya. VLAN, show VLAN. Nah, di VLAN 400 ruangan 4, oke, udah terhubung dengan fast Ethernet 0/20. Oke, udah ya teman-teman. Sekarang kita tinggal konfigurasi dengan wireless di ruangan 4. Di sini kita atur dulu di bagian access point. Masuk ke bagian config port 1. Di sini kita ubah namanya, SSID-nya menjadi ruangan 4. Authentication-nya dari disable kita ubah ke WPA2 PSK dengan passwordnya 87654321. Kalau udah, nah sekarang kita ganti ya menjadi wireless-nya, adapternya. Lakukan ke semua klien yang ada di ruangan 4. Mungkin saya akan percepat aja. Oke, ini yang terakhir. Kita ubah dari LAN ke wireless. Kita hidupkan. Oke, kalau udah, sekarang kita hubungkan server ke access point.
Untuk mengatur IP configuration itu nanti aja ya, kita akan menghindari kesalahan yang seperti tadi. Oke, masuk ke desktop, lalu masuk ke PC wireless, kita konekkan dengan ruangan 4. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, yaitu ini yang bukan passwordnya tadi itu adalah 87654321. Nah, di sini kita copy aja. Oke, udah. Sekarang kita lakukan ke semua klien yang ada di ruangan 4. Oke, ini yang terakhir. Desktop, PC wireless, kita konekkan, kita tunggu, cari ruangan 4. Nah, di sini ruangan 4, kita connect, kita masukkan passwordnya. Sekarang kita connect, adapter is active. Oke, udah. Nah, ini kan udah terhubung semua ya, dari klien ke access point, semua yang ada di ruangan 4. Sekarang kita konfigurasi di bagian servernya. Oke, kita ubah ke static ya. Di sini kita masukkan. Oke, 92 98, sini gunakan 40 ya untuk di ruangan 4. Untuk subnet masknya 240. Sini kita ubah jadi 1 untuk default gateway-nya. Masuk ke bagian service di HCP. Nah, di sini kita ubah default gateway-nya sama seperti tadi. Nah, di sini kita akan mulai dari 3 ya. Lalu maksimum numbernya 8. Kita on kan, lalu kita save. Oke, kalau udah, sekarang kita pastikan di setiap PC yang ada di ruangan 4 itu mendapatkan IP DHCP. Kita ubah ke static. Oh, kita ubah ke static dulu ya teman-teman. Semuanya kita ubah ke static dulu. Ini saya tidak tahu ya bagaimana seharusnya yang benar itu seperti apa agar tidak mengalami error seperti ini gitu. Mungkin langkah saya yang salah ya. Lalu kita coba lihat lagi. Oke, mungkin udah benar. Kita save. Lalu kita coba masuk ke DHCP. Oke, udah 4. 5, seharusnya di sini 5. Oke, benar. Sini 6. Oke, udah. Hop, sini. Oke, 7. Oke, 8. Seharusnya di sini 9. Oke, benar. Di sini 10 yang terakhir. Oke, udah. Sekarang kita akan coba kirim pesan dari ruangan 4 sama ruangan 4 dari PC 4 ini ke ini ya. Oke, successful. Sekali lagi kita coba dari sini ke sini. Oke, successful. Nah, sekarang kita akan mencoba mengirim pesan dari ruangan 1 ke ruangan 4. Tentunya seharusnya nggak bisa ya karena tidak ada penghubung sebelumnya. Tapi kita akan coba dulu. Nah, in progress, seharusnya violet. Oke, sini violet ya. Nah, untuk menghubungkannya kita akan menambahkan satu router di sini. Ini sini akan menggunakan PT router aja. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, dari untuk switchnya FA 0/21 ke ini FA 0/0. Oke. Yang pertama untuk itu saya akan konfigurasi di bagian routernya terlebih dulu, masuk ke CLI. Di sini kita ketik no aja. Sekarang kita enter, enable terlebih dahulu. Kita masuk ke config terminal. Nah, habis itu kita masuk ke bagian
setiap VLAN ya, yaitu di sini kita akan hubungkan dulu ke ruangan 1, interface FA 0, oh ya bukan ya, untuk VLAN 100 terlebih dahulu ya, 0 100 ya di sini. Oke, selanjutnya kita encapsulation dot one key VLAN 100 ya di sini. Oke. Lalu kita tambahkan IP add-nya untuk di ruangan 1, karena di VLAN 100 ruangan 1 192 168 10.1, jangan lupa juga submasnya 240. Oke, sekarang kita enter, lalu kita exit. Oke, kalau udah seperti ini kita ulang. Nah, di sini kita ubah menjadi 200 ya. Sekarang kita masuk ke VLAN 200 ya, dari ruangan 2. Nah, di sini kita encapsulation-nya juga 200. Untuk VLAN 200 kita masukkan kita hubungkan ke ruangan 2 ya, yaitu dengan IP ruangan 2. Kita enter, lalu kita exit ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke VLAN 300, yaitu di ruangan 3. Sini juga encapsulation-nya kita ubah 300. Lalu hubungkan dengan IP yang ada di ruangan 3, yaitu di sini kita gunakan 30 ya. Lalu di exit. Lalu yang terakhir VLAN 400, encapsulation-nya juga 400 ya. Lalu kita hubungkan dengan ruangan 4, yaitu dengan IP 40. Oke, sekarang kita exit. Nah, sekarang kita exit lagi, perlu nggak sih? Kita masuk ke interface FA 0/0. Sekarang kita shutdown untuk melakukannya. Nah, udah. Oke, kalau udah seperti ini, sekarang kita atur di bagian switch-nya. Nah, di sini kita enter aja dulu. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita ke interface, yaitu di switch itu menggunakan FA 0/21 ya. Lalu kita tulis atau kita ketik sini switch port, mode terang, kita enter. Nah, habis itu kita exit. Oke, udah teman-teman. Nah, di sini udah hijau. Sekarang kita coba mengirim pesan dari ruangan 1 ke ruangan yang lainnya. Dari ruangan 1 ke ruangan 2. In progress. Oke, violate. Gak apa-apa, kita coba lagi. Nah, di sini successful ya. Oke, kita delete dulu. Sekarang dari ruangan 1 ke ruangan 3. Jangan violate dulu, baru kita refresh lagi. Nah, sukses. Lalu dari ruangan 1 ke ruangan 4. Oke, refresh successful. Oke, untuk tahap pertama di praktikum 4 ini kita udah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan layanan web server di masing-masing jaringan VLAN. Desain halaman bebas dan ada foto diri masing-masing di salah satu jaringan. Tampilan web server harus berbeda-beda ya, oke, pada tiap segmen VLAN. Oke, sekarang kita akan menambahkan web server ya. Oke, langsung aja ke desktop web server. Nah, masuk ke bagian service HTTP. Nah, di sini kita akan mengeditnya di bagian index.html untuk mengubah, mungkin cuman mengubah untuk sementara, palingan kita akan mengubah gambarnya aja dulu. Kita buat simple aja. Di sini kita tandai menjadi penanda ruangan 1 gitu. Oke, di sini untuk itu kita upload terlebih dahulu deh fotonya. Untuk di ruangan 1 saya menggunakan mungkin foto saya. Nah, di sini ini foto saya, kita tambahkan. Oke.
Nah, kalian perlu ingat apa nama file fotonya, lalu kita edit di bagian ininya. Oke, ini ulang ya, karena tadi kita lupa nge-save. Di sini kita masukkan ruangan 1 dan di sininya kita hapus menjadi file foto kita, yaitu img1.jpg. Jangan lupa kita save ya, kita yes. Nah, sekarang saya akan coba lihat dulu apakah sudah benar-benar terubah 10.2. Oke, nah udah ya. Di sini ada ruangan 1 dan image. Kita tunggu, seharusnya ini bakalan keluar foto saya. Nah, di sini mungkin agak berat ya fotonya, karena mungkin size-nya lumayan gede. Nah, di sini udah ya. Di sini udah ada foto. Nah, sekarang kita atur di bagian server ruangan 2. Kita atur bagian web server. Service HTTP. Kita tambahkan dulu fotonya apa. Nah, sini MG2 ya. Oke, nah di sini ada foto Ari ya. Kita tambahkan. Nah, kita edit di bagian index.html. Kita sama seperti tadi, kita cuma menggunakan img-nya aja, dan di sini kita kasih penanda menjadi ruangan 2. Oke. Lalu di sininya kita ubah atau kita edit menjadi nama file kita tadi, yaitu img2 ya. img2. Oke. Sekarang kita save. Yes, kita coba lihat di ruangan 2 20.2 ya. Oke, udah terubah ya. Sekarang kita lihat apakah udah ada fotonya. Nah, di sini udah ada foto. Sekarang kita tambah di bagian server ruangan 3, web server, web browser, terus ke service HTTP. Kita tambahkan lagi ya untuk fotonya. Oke, nggak ada. Nah, di sini ada foto siapa ini? Saya ngasal aja ya. Terus indeksnya kita ubah juga, sama seperti tadi. Saya cuma menggunakan mau ubah nama ininya aja ya, jadi ruangan 3. Di sininya kita ubah jadi nama file kita, itu 4 ya tadi. Oke, udah. Sekarang kita save. Kita pastikan apakah memang udah benar-benar ke save 30.2. Oke, di ruangan 3 dan image-nya seharusnya yang pakai jaket hitam. Oke, nah di sini udah ya jaket hitam. Sekarang di bagian ruangan 4 kita buat juga web server. Nah, masuk ke bagian service, sama seperti sebelum-sebelumnya kita import gambar terlebih dahulu ya, karena kita cuma patokannya di gambar, mungkin sama namanya aja. Nah, sekarang kita edit di bagian index.html-nya. Ini saya ubah menjadi ruangan 5 ya. Ruangan 4. Untuk img-nya nama filenya 5. Oke. Sekarang kita save. Sekarang kita coba pastikan apakah udah terupdate atau belum. 40.2. Nah, oke. Di ruangan 4 dengan image foto ini, foto Riyad. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses web server yang ada di ruangan 4 melalui klien yang ada di ruangan 1. Apakah bisa? Seharusnya bisa ya, karena saling terhubung, udah terhubung. Nah, di sini kita masukkan 192 IP yang ada di ruangan 4 ya. 192.168.40.2. Harusnya bisa. Nah, bisa kan? Nah, sini ada ruangan 4 dengan image Riyad seharusnya. Oke, agak lama.
Kita tunggu aja. Nah, oke, udah berhasil. Nah, sekarang saya akan mencoba dari ruangan 2 mengakses web server yang ada di ruangan 3. Oke, saya akan coba di sini. Di ruangan 3 ya. Nah, oke, berhasil. Ruangan 3 dengan image-nya adalah Ari dengan menggunakan jaket hitam. Hacker kita ya. Tunggu. Nah, ini agak lama ya karena mungkin size-nya agak besar. Nah, udah. Oke, benar. Sekarang kita akan coba dari ruangan 3 mengakses web server yang ada di ruangan 1. Di ruang 1 ya. Oke, ruangan 1 bisa terhubung. Kita buka image-nya. Seharusnya ini foto saya ya. Oke, mungkin kita skip dulu ya. Lanjut ke bagian kita akan coba dari ruangan 4 mengakses ke web server yang ada di ruangan 3 atau ruangan 2 aja deh biar lebih cepat, karena foto yang ada di ruangan 2 itu agak lumayan kecil. 2 ya, 20.2. Nah, seharusnya ruangan 2 di sini muncul. Oke, bujur. Kita tunggu image-nya. Seharusnya bisa aja sih sebenarnya, karena kalau muncul di ruangan 2 dia otomatis image-nya juga ada yang ada di ruangan 2. Oke, cukup bersabar. Nah, bisa. Oke, teman-teman. Intinya berhasil ya. Kita udah sukses melakukan tes web server dari ruangan 1 mengakses web server yang ada di ruangan lainnya. Oke, mungkin sekian video praktikum 4 saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.